Halo PC Builder, kembali lagi dengan saya Mr. Mardi. Untuk video segmen kita kali ini kita akan membahas seputar CPU cooler atau heatsink CPU. Jadi untuk beberapa CPU cooler ini memiliki beberapa tipe, yaitu ya seperti ini. Untuk bawaan prosesor seperti ini, stock cooling, terus low profile, dan tower, single tower. Ada lagi yang dual tower. Dual tower tuh dua gini ya. Kipasnya bisa 3 setahu saya. Dan di sini kita memiliki yang akan kita bahas Thermaltake Assassin King Black 120 ARGB. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Thermaltake Indonesia yang sudah mengirimkan satu buah Thermaltake Assassin King 120 Black ARGB untuk diulas di studio kami. Nah, ini ya unitnya. Nah, jadi ini nggak dibahas, ini nggak dibahas. Yang dibahas ini. Jadi untuk panggungnya kebak. Jadi untuk Thermaltake Assassin King Black ini dia sudah memiliki 5 head pipes ini, dan menggunakan fan dengan ukuran 120 mili atau 12 cm. Dan fan-nya ini dia sudah ARGB, bro. Jadi misal motherboard kalian yang sudah menggunakan ARGB 3 pin, kalian bisa mensinkronkan ARGB dari heatsink atau fan ini ke motherboard kalian. Misalnya ASRock dia pakai polychrome, MSI pakai Majestic, Asus ArmorPad dan sejenisnya. Pokoknya ya itu. Sing jelas motherboard kalian harus support 3 pin ARGB. Selain itu juga yang saya paling suka dari Thermaltake ini untuk die base-nya. Kalau saya bilang die base sih. Die base-nya ini dia flat. Base flat kalau saya bilang. Jadi rata soldering. Jadi bukan seperti tipe-tipe HDT atau Head Direct Touch. Kalau pengalaman saya dulu merakit PC itu zaman-zaman tahun 2012 itu masih kebanyakan pakai Head Direct Touch, kecuali punyanya Noctua. Thermaltake sih saya dulu pernah punya, cuma lupa tipenya. Jadi untuk Thermaltake ini dia sudah menggunakan ini ya. Nah ini bisa dilihat kan, dia sudah menggunakan tipe, kalau saya bilang die base flat die base, jadi soldering. Jadi untuk pipe-nya ini tidak langsung direct contact ke CPU kalian. HDT seperti ini. Ini HDT ini. Sorry, saya buka dulu. Nah, kelihatan nggak? Iya. Jadi untuk yang model lama tuh biasanya HDT. Dan untuk HDT sendiri atau Head Direct Touch sendiri itu dia memiliki beberapa tipe, 1, 2, sama 3. Kalau yang terbaru tuh punyanya di cooling ini, dia udah HDT 3. Jadi dia millingnya tuh udah flat, bener-bener flat millingnya ini. Millingnya tuh udah flat, jadi nggak ada gap antara sela-sela sambungan pipe sama ini ya, untuk bracketnya ini. Dan untuk Head Direct Touch 1, 2 yang tipe lama tuh setahu saya masih ada gapnya. Jadi nggak rata, permukaannya tuh nggak rata. Kalau punyanya di cooling, pengalaman saya ini udah rata semua. Millingnya bagus. Nah, kembali ke Thermaltake-nya sendiri. Jadi untuk Thermaltake Assassin King Black ini, untuk unit saya ini dia belum support LGA 1700. Jadi kalian harus membeli bracketnya secara terpisah seperti ini ya bracketnya. Dia LGA 17XXSS tuh kit. Sekitar 70 ribuan kalau nggak salah. Ya untuk kalian yang memiliki motherboard LGA 1700 ya kalian wajib beli yang ini, beli bracketnya ini. Untuk paket pembeliannya sendiri untuk Thermaltake Assassin King Black dia sudah termasuk thermal paste. Thermal paste-nya sendiri dia menggunakan TF7, Thermaltake TF7. Ini sudah bagus sekali, bro, untuk Thermaltake. Untuk thermal paste bawaannya Thermaltake ini. Jadi untuk pembelian Thermaltake Assassin King Black ini dia sudah mengincludekan fan clip sebanyak 2 pasang. Jadi untuk PC Builder, misal kalian ingin masang 2 buah fan di satu heatsink, ini sangat bisa, depan dan belakang. Jadi ada tambahannya lagi ini ya, untuk tambahan fan belakang. Selain itu, untuk motherboard kalian yang belum support ARGB, tenang saja. Thermaltake Assassin King Black 120 Black ARGB ini dia sudah mengincludekan 1 buah controller ARGB. Jadi yang motherboardnya sekelas B85, H110, terus ya yang bawah-bawah low end, apalagi yang tipe-tipe
i7 generasi pertama yang ngaku-ngakunya paling kencang itu, ya kalian bisa bling-bling atau diskotikan menggunakan ini controller ARGB bawaannya Thermaltake ini. Jadi misal ada yang bertanya, "Bang, ini bisa sinkron MOBO nggak?" Ya tentu bisa, tapi dengan syarat motherboard kalian sudah support ARGB 3 pin. Lalu buat apa heatsink mahal-mahal support ARGB 3 pin nggak bisa disinkronkan ke MOBO kalian? Ya gua wae nek kuwi. Untuk build quality-nya sendiri Thermaltake Assassin's King Black 120 Black ARGB ini sangatlah solid. Jadi ini cukup bahannya solid bro, nggak seperti heatsink yang murah pada umumnya di Demek ini langsung finnya meleok kabeh, enggak. Jadi build-nya ini sangat solid sekali, padat. Solid itu kalau bagi saya itu padat ya. Jadi ini finnya itu padat. Ya, jadi ini tuh finnya padat. Terus selain itu ya udah tadi saya bahas tadi apa namanya base plate ini bukan aluminium loh bawahnya loh, ini nickel plating, jadi lapisan nikel. Dan untuk fan-nya sendiri dia speknya 1500 rpm kurang lebih 10%, menggunakan teknologi SFTB bearing dan fan airflow 66,17 GFM maksimumnya dengan noise 25,6 dBA. Misal ada yang bertanya, "Bang, kok 1500?" Namanya fan itu membantu mendinginkan heatsink kalian. Jadi perlu digarisbawahi. Kalau misal ada yang bertanya, "Bang, saya ganti pasta kok masih panas?" Padahal pastanya udah saya ganti yang baru, yang paling mahal, yang sejutaan itu loh, yang 10 gram apa berapa. Tapi saya pakai stok cooling. Ya buang wae stok coolingmu, percuma kan kalian beli pasta mahal-mahal kalau masih pakai stok cooling. Nah, jadi rekomendasi dari saya, jika kalian menggunakan CPU atau prosesor yang high-end, gunakanlah juga heatsink yang high-end. Jangan kalian membeli prosesor yang high-end tapi kalian tidak bisa membeli heatsink atau cooler atau I/O water cooling yang high-end juga, karena tidak akan balance kan. Nah, selain itu juga ada juga yang bertanya, "Bang, saya menggunakan R9 5950X tetapi motherboard saya ITX, saya ingin adem, kalau menggunakan stock cooling bisa nggak ya?" Ya bisa-bisa aja, tapi saya tidak merekomendasikan karena ya CPU high-end digunakan juga sebaiknya untuk cooler-cooler yang high-end. Kalau ITX, kalian ingin build ITX dengan hardware yang high-end, pastikan juga airflow casing, coolingnya. Selain itu juga fan-nya yang model industrial, yang kencang juga ya. Jadi untuk membantu membuang panas. Jadi intinya adalah yang namanya heatsink itu untuk membantu buang panas CPU kalian. Ya, awamnya ginilah. Jadi prosesor nempel sini, jeblok. Nah, lalu panasnya itu akan diserap oleh pap ini ya. Lalu ke atas ini dia menyebar ke fin ini, ke sirip-siripnya ini, lalu disembur oleh fan. Jadi panasnya menghilang disembur oleh fan. Sedangkan kalian jika menggunakan stock cooling, penampang panasnya tuh lebih kecil daripada aftermarket yang tower gini. Maksud saya penampang panas ya ini, dan buangan panasnya. Karena sirip finnya untuk stock cooling ini lebih sedikit daripada yang aftermarket. Karena aftermarket ini lebih banyak untuk penyerapan panasnya dan pembuangan panasnya, fan-nya lebih gede nih dan ini. Jangan kalian misal, "Bang, saya pakai i9 Gen 12 yang seri K, saya mau OC, tapi saya beli coolernya 100 ribuan." Ya gua weh kuwi prosesornya gopo. Bisa tuku prosesor rapi, ra iso tuku cooler rapi. Jadi untuk Assassin's King Black 120 RGB ini kemarin kita sempat melakukan pengetesan. Ya pengetesan seadanya berdasar user experience ya. Kita menggunakan Intel i3 12100F, Galax RTX 3060 Ti dual fan, dan ASRock B660 MITX AC, Clef 32 GB 3600 MHz dengan storage system WD-SN551 TB dan tim klasik 1 TB SATA untuk file-file lain-lain ya, dan menggunakan Antec HJK 750 watt. Jadi untuk
data kita yang sudah peroleh, untuk Cinebench R23 kita start 10 menitan atau sampai waktunya habis itu. Untuk minimal temperaturnya dia 32 derajat Celcius. Dan untuk average atau rata-rata dia sekitar 59 derajat Celcius. Untuk maksimumnya ada di sekitar 62 sampai 63 derajat Celcius. Itu masih normal. Dan saya bilang masih terbilang adem. Dan untuk Prime 95, sorry, bukan Optimus Prime. Jadi untuk Prime 95 kita tes selama 10 menit. Itu untuk minimal temperaturnya dia mendapatkan suhu sekitar 32 derajat Celcius. Dan untuk average atau rata-rata sekitar 64 derajat Celcius. Dan maksimumnya ada di 67 derajat Celcius. Dan kita mencoba uli-uli ke gaming. Kita gaming ya yang ada aja ya. Soalnya kita nggak punya banyak game di sini. Untuk Battlefield 5 setting ultra Full HD 1080p dengan Phishing Off DXR D12 enable. Untuk temperaturnya minimal di angka 56 derajat Celcius dan rata-rata ada di 60 derajat Celcius, maksimum di 64 derajat Celcius. Oh, masih wajar lah ya. Dan selain itu di Forza Horizon 5 untuk setting ekstrim, Full HD, Phishing Off, bla 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 lain-lain rata kanan lah intinya ya. Untuk minimum ada di 40 derajat Celcius, rata-rata 50 derajat Celcius, dan maksimumnya ada 57 derajat Celcius. Dan untuk game God of War atau teman saya bilang tuh apa petualangan Duda apa tuh lupa saya. Dengan setting ultra Full HD Phishing Off DXR kalau saya ada DXR-nya lain-lain on KB ya. Itu di minimumnya ada di 48 derajat Celcius. Rata-rata 52 derajat Celcius dan maksimum ada 57 sampai 58 derajat Celcius. GTA 5, game para bocil kematian. Ya, rata-rata sih, sorry, bukan maksud menyindir. Untuk setting very high, Full HD, Phishing Off, dan lain-lain rata kanan. Untuk minimum temperaturnya ada di 41 derajat Celcius. Rata-rata average ada di 48 derajat Celcius dan maksimum ada di 52 sampai 53 derajat Celcius. Adem. Masih adem. Untuk Need for Speed Heat, setting ultra Full HD Phishing Off. Ini grafiknya ringan sih kalau menurut saya. Minimum ada di 54 derajat Celcius, rata-rata 58 derajat Celcius, dan untuk maksimumnya ada di 62 derajat Celcius. Ini kita suhu ruangan tidak menggunakan AC dan sekitar suhu ruangan tempat kita ini sekitar kalau nggak salah antara 26 sampai 28 derajat Celcius karena kita di daerah perbukitan ya Mas Bro. Terima kasih sudah menonton ulasan untuk CPU cooler kali ini. Terus untuk PC Builder, misal kalian ingin melihat-lihat atau ingin wah bang termareknya yang lain kita lihatnya di mana dong? Wah itu ada tuh di termarek.com tuh, wah komplit dari heatsink M2 atau IO water cooling. Terus bang ini untuk fanpacknya ada nggak? Oh tentu sekali ada sekali. Kalian buka aja di Facebook Termarek Indonesia. Itu adminnya gercep. Balas ya. Jadi untuk semua pertanyaan tentang Termarek ya bisa tanya ke kita. Kalau misal wah aku kurang yakin masih YouTuber ya ora masalah. Kita review berdasar user experience ya, bukan berdasar Ocelab dan lain-lain. Kalau misal Ocelab dan lain-lain kita bisa menjadi nilai plus karena kita bisa juga minta bantuan yang lain-lain. Jadi ini untuk kalian mungkin ya bisa jadi rekomendasi. Wah ketoknya api, kayaknya bagus suaranya hitam RGB ya. Karena saya merekomendasikan ini memang bagus untuk pasang misal kalian build hitam ada sedikit dengan corak RGB-nya. Nah mungkin untuk video-video selanjutnya kita akan membahas yang lain. Misal Mas Bro mau tanya-tanya bisa oret-oret di kolom komentar. Kalau mau subscribe, mau lonceng centang-centing silahkan di lonceng centang-centing. Kalau nggak mau nggak apa-apa. Saya juga nggak ngemis-ngemis subscribe dan lain-lain. Kita juga berdasar review apa yang kita punya.
Terima kasih sudah menonton. Misal kalian butuh tanya jawab, silahkan tanya aja. Jika butuh Mas belinya di mana, nanti kita kasih linknya di deskripsi. Itu ada juga linknya, rekomendasi e-commerce ya. Terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya.